Ya, sudah kita saksikan bersama pemirsa, kuasa hukum dari Rivaldi atau Ucil ini sudah mengajukan peninjauan kembali ataupun PK. Begitu juga kita tadi sudah menyimak dari Peradi atau Perhimpunan Advokasi Indonesia ini juga akan memberikan bantuan hukum kepada Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Yang menjadi pertanyaan ini juga selaras dengan tema kita, yaitu fakta baru PK melaju. Kita akan mendalaminya bersama dengan sejumlah narasumber pada malam hari ini. Sudah hadir di studio pengacara Peggy Setiawan, Mayor TNI CHK Purnawirawan Marwan Iswandi. Selamat malam Pak Marwan. Baik, dan bergabung secara virtual juga ada anggota Komisi Yudisial atau KY tahun 2015 hingga 2020, Pak Farid Wajdi. Selamat malam Pak Farid. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Farid. Selanjutnya juga ada pakar hukum pidana, Prof. Suparji Ahmad. Prof. Suparji, malam. Malam. Dan juga bergabung kuasa hukum Saka Tatal, Ibu Titin Prilianti. Bu Titin, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya awali terlebih dahulu ke Bu Titin untuk bisa bercerita, Bu, bagaimana sebenarnya konteks pertemuan Bu Titin, kemudian juga bersama dengan keluarga Sudirman ya, pertemuan beberapa hari lalu dengan Peradi, ini diwakili oleh Oto Hasibuan. Seperti apa, Bu? Sebetulnya kan pertemuan ini berawal dari permohonan perlindungan hukum saya sebagai anggota Peradi pimpinan Bapak Oto. Permohonan perlindungan ini karena memang beberapa hari sebelumnya sebetulnya bukan saya yang mendapat intimidasi tetapi keluarga Sudirman. Jadi keluarga Sudirman itu didatangi oleh orang-orang yang mengaku anggota Polres dan anggota Polda Jabar. Kedatangan itu kan tentu saja meresahkan keluarga Sudirman, kemudian larinya ke saya. Artinya mereka bercerita, mereka takut, mereka meminta saya datang ke rumahnya karena mereka tidak mau dibawa ke Polda. Pada tanggal 23 saya memang menerima telepon sekitar pukul 19. Kakaknya Sudirman menyatakan, Bu, saya didatangi oleh orang-orang dari Polres, kemudian diminta menandatangani surat kosong gitu. Tentu saja saya yang waktu itu dalam kondisi sakit juga tidak bisa masuk ke keluarga Sudirman karena memang kondisi kesehatan saya juga saat itu sedang tidak baik-baik saja. Kemudian akhirnya karena mereka tetap menolak, akhirnya keluarlah anggota itu. Saya juga tidak sempat bertanya siapa anggotanya, tapi yang pasti keluarganya Sudirman tahu. Itu mungkin untuk tepat tanggalnya bisa ditanyakan kepada keluarga Sudirman. Kemudian beberapa hari kemudian saya juga menerima telepon dari kakaknya Sudirman karena kakaknya Sudirman didatangi di tempat kerjanya oleh 5 orang yang mengaku dari anggota Kepolisian Polres Cirebon dan dari Polda Jabar. Temanya sama, memaksa kakaknya Sudirman untuk diajak ke Polda Jabar dengan alasan Sudirman kangen ingin bertemu. Kakaknya Sudirman tentu saja karena takut tidak mau mengikuti permintaan anggota yang datang. Kemudian melalui hubungan telepon, sebetulnya saat itu saya tidak jauh dari tempat kakaknya Sudirman. Saya sebenarnya sudah menyarankan kalau kamu yakin pengen bertemu silahkan kamu. Cuman kakaknya Sudirman tetap, terus apa permintaannya? Permintaannya untuk mencabut kuasa dari saya gitu. Nah karena hal itulah saya karena permintaan mencabut kuasa itu kan sudah berulang kali. Akhirnya saya melaporkan ke DPN Peradi di bawah kepemimpinan Bapak Oto Hasibuan. Jadi dasarnya itu ya Peradi. Dasarnya itu ya. Jadi dari keluarga ada mendapatkan semacam intimidasi atau sedikit dipaksa begitu, ada orang-orang yang mengaku sebagai Polresnya. Ini sejauh ini apa, Bu, bukti baru ataupun novum yang dimiliki untuk pengajuan PK ini? Maksudnya ke pengajuan PK-nya Saka atau Sudirman? Untuk Sudirman.
kalau Sudirman saya tidak berani bicara masalah itu karena kan dengan kedatangan saya ke Pradi kemudian diterima oleh Pak Oto sekaligus juga kakaknya Sudirman meminta perlindungan hukum dan meminta berkaitan dengan adiknya yaitu Sudirman dipegang oleh Pak Oto Hasibuan. Jadi masalah langkah hukum selanjutnya bukan kewenangan saya lagi untuk menjelaskan untuk masalah Sudirman. Oke. Gitu. Kalau untuk Saka sendiri apa Bu novumnya? Kalau saya bicara novum sekarang kan kayaknya nggak ini ya Mbak ya. Aneh juga kalau saya menceritakan saya punya novum A, B, C, D karena ada beberapa hal juga yang saya tidak bisa sampaikan ke publik apa sih yang saya miliki gitu. Jadi biarlah kalaupun novum itu saya nanti dibuka di persidangan. Baik, saya ingin menanyakan juga Bu, ketika akhirnya Bu Titin dan bersama dengan keluarga dari Sudirman ini bertemu dengan Peradi, bagaimana langkah upaya hukum yang disampaikan oleh Pak Oto dari Peradi ini bisa diberikan kepada Sudirman ini? Apa yang disampaikan pada pertemuan itu? Kalau setelah saya menyerahkan keluarga Sudirman menghadap ke Bapak Oto, mungkin secara saya tidak berkomunikasi secara langsung. Saya mengundurkan diri dari pembicaraan mereka, langkah-langkah hukum apa yang ditempuh oleh keluarga Sudirman dan Pak Oto sudah menjadi ranah Pak Oto dan keluarga Sudirman. Jadi saya kan tidak, karena saya sudah menyerahkan kan tidak mungkin Mbak saya menguping pembicaraan Pak Oto dan keluarganya gitu. Jadi ya. Baik. Saya sekarang ke Pak Farid. Pak Farid, secara prosedural ini apa saja sih Pak proses dari pengajuan peninjauan kembali ini apa-apa saja memang yang dibutuhkan Pak? Yang pertama perlu dipahami kalau merujuk ke pasal 263 ayat 1 KUHP yang boleh mengajukan peninjauan kembali hanya terpidana dan atau ahli warisnya. Dan ada putusan Mahkamah Konstitusi, pihak lain dalam hal ini kejaksaan itu tidak dapat melakukan upaya peninjauan kembali. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, kalau kemudian merujuk kepada 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada 3 alasan yang memungkinkan terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Yang pertama tadi seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum, satu diantaranya adalah apabila ada keadaan baru atau novum. Apakah kemudian ada novum apa tidak? Tadi kemudian setidaknya kuasa hukum sudah menyampaikan beliau punya keyakinan bahwa pihak terpidana atau ahli warisnya sudah punya novum. Lalu kemudian yang kedua, dimungkinkan dilakukan peninjauan kembali adalah apabila ada putusan yang saling bertentangan. Nah, ini sebenarnya yang perlu menjadi perhatian. Kalau kemudian misalnya apakah kemudian ada putusan yang saling bertentangan dalam kasus ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan. Nah, ini juga pembicaraan sebelumnya terkait dengan apakah perlu ada eksaminasi dan lain sebagainya. Sebenarnya ini menjadi, sekali lagi, ini menjadi pintu masuk untuk melakukan pilihan-pilihan atau langkah-langkah hukum. Apakah menjadi urgen melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu dalam bentuk peninjauan kembali. Jadi paling tidak ada 3 alasan yang kemudian dalam kasus pidana yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk mengajukan upaya hukum luar biasa dalam bentuk peninjauan kembali. Untuk dalam kasus ini Pak, ini kan salah satu kuasa hukum dari terpidana Rivaldi khususnya ini mengajukan PK dengan novum yaitu keterangan ataupun BAP dari salah satu saksi Liga Akbar yang kemudian dicabut. Ini bisa cukupkah Pak ini untuk menjadi novum untuk pengajuan kembali atau peninjauan kembali Pak? Yang pertama soal novum itu tentu tergantung pertama keyakinan pihak yang mengajukan upaya hukum. Lalu kemudian yang kedua, yang dapat menilai apakah kemudian novum itu sesuatu yang
memiliki relevansi dengan kasus itu adalah hakim yang nanti memutuskan. Jadi kelayakan atau tidak tentu diserahkan kembali kepada dari sisi keyakinan diserahkan kepada pihak terpidana atau ahli warisnya. Lalu kemudian yang kedua, soal kemudian apakah novum itu dapat jadikan sebagai pertimbangan yang menjadi dalil yang kemudian patut jadikan sebagai novum itu tentu tergantung kepada penilaian hakim yang menangani perkara itu nantinya. Oke, Pak Marwan, ini kan kita sudah lihat ya dari kuasa hukum Rivaldi ini akan mengajukan peninjauan kembali atau PK. Dari Peradi sendiri juga akan memberikan bantuan kepada terpidana Sudirman. Kalau dari kuasa hukum Peggy sendiri, bagaimana melihat kemudian PK ini sudah sepertinya akan menjadi opsi yang dilakukan untuk para kuasa hukum ini? Kalau menurut saya harus itu, Mbak. Untuk PK ini untuk yang udah menjalani hukuman, Mbak, udah terpidana, itu menurut saya wajib untuk dilaksanakan, untuk diambil PK. Tetapi kalau kami kan baru pemeriksaan nih, Mbak, baru pemeriksaan menjadi tersangka. Kalau kami pasti kalau dari kuasa hukumnya Peggy, kami akan melakukan penangguhan penahanan. Kami sudah mengajukan penangguhan penahanan, tapi sampai sekarang belum ada jawaban dari Polda Jawa Barat. Yang kedua, kami mengajukan pra peradilan. Apabila masuk dalam tahap pra peradilan nanti, biar kelihatan semua file, saya akan datang kalau sudah mendaftar. Tapi insya Allah kami mendaftarkan paling terlambat hari Rabu. Kemarin hari Sabtu, saya sama tim sudah datang ke saksi ahli yang ada di Jakarta. Dan beliau bersedia. Dan beliau juga mengatakan kepada kami, insya Allah di atas 90% ini bisa bebas. Bisa dimenangkan lah kami di pra peradilan ini. Apa yang membuat begitu yakin, Pak? Dari yang keterangan-keterangan yang ada, yang kami lihat. Dari keterangan-keterangan yang ada, yang kami lihat ini memang udah akan insya Allah diterima pra peradilan kami. Oke, saya sekarang ke Pak Prof. Suparji. Prof, ini sebenarnya bagaimana kemudian melihatnya? Ada salah satu saksi ataupun keterangan dari saksi Liga Akbar yang mencabut BAP. Bagaimana kemudian ketika sudah ada dicabut BAP ini berpengaruh terhadap putusan hakim yang sudah inkrah pada waktu itu? Ya, saya kira memang pencabutan BAP yang kaitannya di sini kan BAP di dalam penyidikan. Kemudian sekarang kan sudah pada posisi ada putusan pengadilan dan yang inkrah tetap. Terus kan berpengaruh atau tidak terhadap nasib para terpidana, dan nasib para terpidana yang sudah menjalani hukuman atau yang sudah bebas itu kan pengaruhi dengan upaya hukum luar biasa, dan secara formil sudah memenuhi syarat, dalam arti memang sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, tinggal secara material saja untuk bisa membebaskan atau kemudian tidak bisa bebas tergantung dari novum. Novum tadi sudah dijelaskan adalah sebuah keadaan baru yang itu bisa berupa keterangan saksi atau berupa surat. Gitu. Keadaan baru dalam arti apa? Bahwa ada satu keadaan yang pada waktu itu belum diungkap di dalam persidangan, dan ketika diungkap di dalam persidangan berpengaruh. Misalnya bisa putusan bebas, bisa lepas, atau bisa lebih ringan dari vonis hakim. Dan yang kedua, unsurnya harus ada dugaan kuat bahwa dengan adanya novum itu akan berpengaruh pada putusan sebelumnya. Jadi setidaknya dua unsur tadi ada keadaan. Dan yang kedua adalah dapat memberikan dugaan kuat terhadap perubahan putusan sebelumnya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah pencabutan BAP tadi Liga Akbar itu bisa berdampak secara signifikan terhadap putusan-putusan sebelumnya? Saya kira itu memang menjadi pintu masuk, tapi untuk memastikan berpengaruh atau tidak berpengaruh, saya kira ini adalah masih perjalanan panjang, karena mestinya yang menjadi di tangan utama adalah bagaimana rekonstruksi fakta berdasarkan alat yang dengan barang ketika di dalam persidangan. Ya. Jadi kalau di dalam penyidikan, dia kan bertahap pada proses
bagaimana pemeriksaan oleh jaksa sebelum dilimpahkan kepada pengadilan. Yang patut kemudian disayangkan adalah apakah memang ketika dalam proses penyidikan pada waktu ada tekanan, ada paksaan, ada misalnya satu hal yang tidak sebenarnya, terus kemudian terjadi sesuatu yang di dalam persidangan juga, mestinya kan di dalam persidangan ketika dipaksa pada waktu keterangan sidang tidak terjadi, tapi sekali lagi ini adalah pintu masuk ya untuk membuka kasus ini menjadi lebih terang benderang, menjadi lebih adil. Oke, ini bisa dikatakan adalah salah satu pintu masuk untuk menelisik lebih dalam. Tapi yang menjadi pertanyaan, seberapa besar peluang dari PK ini bisa dikabulkan? Nanti bisa dijawab oleh narasumber. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.